kesempatan kali ini. Ini merupakan episode pertama. Panduan praktis untuk kita beternak. Sebelum kalian melanjutkan untuk berbisnis, alangkah tepatnya kalian bisa mengetahui mulai dari DOC, pemberian pakan, serta pemilihan bibit. Pada video kali ini kita akan membahasnya buat kalian semua. Langkah awal yang harus kita ketahui adalah pemilihan DOC. DOC merupakan singkatan dari Die Old Chick yang merupakan istilah untuk ayam yang berumur 1 hari. Untuk langkah awal memulai bisnis daripada peternakan ini, kalian bisa membeli DOC 1 box dengan isi 100 ekor. Persyaratan yang harus kalian ketahui untuk membeli DOC ini, yang pertama, DOC ayam harus sangat sehat, tidak cacat fisik, pertumbuhan dan perkembangannya normal. Untuk bibit ayam ini berasal dari bibit yang jelas, untuk bulu tampak halus, penuh, dan baik pertumbuhannya. DOC ini harus mempunyai nafsu makan yang baik. Untuk ukuran badannya, kalian bisa memilih di angka 35-40 gram, tidak ada letakan tinja di duburnya. Untuk harga DOC saat ini, ayam boiler kisaran di 5.800, ada peningkatan Rp800 dari tahun sebelumnya. Untuk pakan yang dibutuhkan adalah 48 gram per ekor atau 4,8 kg untuk 100 ekor. Bisnis ayam boiler ini akan cepat besar karena ayam boiler dapat tumbuh dengan cepat karena telah melalui seleksi genetik atau pemilihan bibit yang unggul. Secara insentif selama berpuluh-puluh tahun dan selama pemeliharaan diberi pakan yang memiliki mutu yang sangat tinggi sehingga pertumbuhan ayam boiler ini sangat cepat. Selain pakan, kalian juga bisa memberikan air minum yang harus diganti setiap harinya. Selain pakan dan air minum, kalian juga bisa memberikan vitamin-vitamin ayam boiler agar cepat besar. Salah satunya adalah Viterna, Neobro, Masamicbro, Vitabro, Biotogol Microgen, dan vitamin-vitamin yang lain. Untuk pemeliharaan ayam, kalian juga harus memberikan lampu selama 21-24 jam saat brooding. Tujuan pemasangan lampu ini adalah untuk memudahkan anak ayam mengenali tempat ramsum dan air minum sehingga merangsang aktivitas makan dan memacu pertumbuhannya. Ada beberapa penyebab kemungkinan ayam boiler kita atau ayam pedaging kita kerdil. Yang pertama adalah cacat genetik atau faktor bawaan, manajemen pemeliharaan kandang, pengaruh lingkungan, pengaruh pakan, dan nutrisi atau terinfeksi penyakit atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Untuk menghindari penyakit-penyakit yang menular atau penyakit yang berbahaya kepada DOC kita, yang pertama harus diperhatikan oleh kita adalah pengaturan suhu ruangan, perhatikan sirkulasi udara, beri anak ayam vitamin secara teratur dan perhatikan kepadatan kandang serta bersihkan kandang secara rutin. Jika ayam kita kurang dari bobot standar, yang harus kita ketahui dan harus kita perhatikan, jika diketahui ayam dengan bobot badan yang kurang standar, segera kalian pisahkan kemudian diberi pakan khusus, yaitu diberi pakan starter dan multivitamin. Untuk pemberian pakan, kalian bisa memberikan 2-3 kali sehari, atau kalian bisa melihat dari tempat makan ayam tersebut apakah kosong atau tidak. Suhu ideal yang diperlukan anak ayam adalah 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Suhu ini bisa diturunkan berangsur-angsur sampai anak ayam siap beradaptasi dengan udara luar. Lamanya pemasangan pemanas ini tergantung pada cuaca dan musim. Bila kalian memberikan pemanas di kandang kita, ayam akan bergerombol ketika ayam kedinginan, dan ayam akan menghindar kepada pemanas kalau terlalu suhunya panas. Ayam boiler yang dipelihara pada suhu rendah pada minggu ke-4 dan minggu ke-5 berkisar 25-26 derajat Celcius dengan kelembaban 74-80%. Sedangkan untuk suhu tinggi pada minggu ke-4 dan minggu ke-5 berkisar 30-30 derajat Celcius dengan kelembaban 75-78%. Jika suhu terlalu panas di kandang kita akan membuat heat stress yang merupakan suatu cekaman yang disebabkan suhu dan kelembaban udara dalam kandang
melebihi zona nyaman. Stres ini akan muncul ketika ayam tidak bisa membuang panas dari dalam tubuh akibat suhu udara dalam kandang terlalu tinggi. Heat stress dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu akut dan kronis. Yang perlu diperhatikan ketika kita memelihara DOC ini, ayam akan mangap-mangap. Pada umumnya ini dikarenakan kekurangan pasokan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ayam untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuhnya. Kalian bisa melihat DOC ini banyak minum. Minum merupakan cara DOC untuk menstabilkan suhu tubuh saat udara lingkungan tinggi. Ayam terlalu banyak minum disebabkan oleh kondisi fisik ayam yang tergolong hewan homeotermik atau berdarah panas dengan ciri spesifik tubuh yang tidak memiliki kelenjar keringat dan suhu bagian tubuh yang tertutup bulu. Untuk menjaga kelembaban kandang, kalian harus bisa mengatur kepadatan kandang, memberi vitamin dan elektrolit, mengatur buka tutup tirai, menambah kipas angin, membuat sistem hujan atau kabut buatan, dan memodifikasi struktur kandang. Ayam akan melakukan painting atau bernapas melalui tenggorokan atau meningkatkan evaporasi atau penguapan. Ayam akan membuka mulutnya dan menggerakkan tenggorokannya sebagai tempat keluar masuk udara. Ayam yang sudah melakukan painting namun suhu tubuhnya tidak menurun, ini akan menjadi lemah dan pingsan, kemudian bisa mati mendadak. Kandang ayam kita tidak boleh terlalu lembab. Hal ini disebabkan agar hewan ternak tidak mudah terkena jamur dan berbagai penyakit. Jamur dan kuman akan mudah berkembang biak di tempat yang lembab dan basah, yang akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan hewan ternak kita. Efek yang akan terjadi ketika kandang terlalu panas atau terlalu dingin bagi ayam broiler adalah efek lanjutan pada kondisi suhu yang terlalu panas ialah konsumsi pakan yang menurun dari biasanya, sedangkan konsumsi air minum meningkat tajam. Akhirnya terjadi mencret atau kotoran berair dan terhambatnya bobot badan akibat asupan nutrisi yang tidak terpenuhi dan metabolisme tubuh terganggu. Ayam dengan bobot 0,7 gram sampai 1,4 kg akan mulai panen saat umur 21 hari, sehingga akan mengurangi biaya produksi dan kepadatan kandang. Kesimpulan daripada pemeliharaan ayam broiler ini, yang pertama pemilihan bibit yang unggul, yang kedua atur suhu ruangan, sterilisasi kandang dan pemberian vitamin serta pakan, dan tidak boleh ada terjadi kelembaban pada ruangan kita. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum. Think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything.